Pesantren Miftahul Huda dan pilkada seolah tidak bisa dipisahkan. Di mana ada pilkada, di sana ada keluarga Miftahul Huda. Selalu ada anggota keluarga pesantren Miftahul Huda yang ikut meramaikan pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pilkada 2011 misalnya, UU Rujhanul Ulum, cucu pendiri pesantren Miftahul Huda, maju sebagai calon bupati bersama Ade Sugianto. UU Ade menang. Kemenangan UU Ade berulang di Pilkada 2016. Di Pilkada 2020 pun ada keluarga pesantren Miftahul Huda yang turut meramaikan perhelatan politik. Di awal tahapan Pilkada, ada 2 orang keluarga besar pesantren Miftahul Huda yang ikut bursa. Mereka adalah Lina Rujhanul Ulum dan Kiai Haji Didi Abdul Hadi. Baliho keduanya sudah dipajang di banyak tempat. Namun, yang akhirnya didukung pesantren Miftahul Huda adalah sosok lain. Ia adalah Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi, pimpinan pesantren Miftahul Huda. Berdasarkan hasil musyawarah keluarga besar pondok pesantren Miftahul Huda dalam menyikapi kegelisahan umat terhadap dinamika politik di Kabupaten Tasikmalaya pada perhelatan pilkada tahun 2020, maka kami menyatakan sikap 1. Menetapkan Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi MPDI sebagai calon bupati Tasikmalaya yang diusung oleh Miftahul Huda dan seluruh jajaran pada pilkada tahun 2020. Saya mengemban amanat ini yang memang cukup berat, dan salah satu pedoman saya adalah apa yang disampaikan oleh satu buah pesan yang disampaikan oleh ayahanda, bahwa kata beliau, tong lumpang peda ayang, tong cicing pedambung, tapi lumampah pedah perintah, beureum peda dicarang. Dalam hal ini artinya jangan melangkah karena sebuah keinginan, apalagi keinginan personal, ya, pribadi, dan juga jangan berhenti karena ketidakmauan, tetapi melangkahlah atas perintah dan berhenti kalau itu memang dilarang. Dalam kesempatan ini saya sekali lagi siap mengemban amanat dari para kiai, para ulama yang ada di Tasikmalaya, karena adanya sebuah kegaduhan. Ya, memang sih semua peralatan juga ada kegundahan politik, jasa, tarik menarik dan sebagainya. Maka dengan segala risiko saya menyatakan siap dan menerima amanah ini. Mekanisme politik itu kan tidak stuck, ya, selalu bisa berubah-ubah. Orang boleh saja mengakui sebagai pacarnya, ya kan? Sebelum akad nikah itu masih milik bersama kok. Semuanya bisa berubah, itu kan. Ada sebuah magnet lain yang cukup kuat dan bisa merubah karakteristik kondisi politik khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ini. Itu begini, dalam perpolitikan suka ada akrobat-akrobat politik, ada kejutan-kejutan politik. Kemudian juga seseorang dijadikan calon resmi dan pasti kalau sudah punya nomor urut dari KPU. Dalam politik, seseorang sudah menjadi bupati, wakil bupati kalau sudah dilantik oleh gubernur dengan SK dari Mendagri. Artinya wilayah-wilayah yang ada kesempatan, dan juga bukan hanya partai yang hari ini kita menaungi dengan beliau, tapi tidak tertutup kemungkinan partai-partai yang lain pun bisa melirik dan melihat, apalagi sudah ada kesepakatan seperti ini. Mungkin mereka mohon maaf bakal ada sedikit penilaian terhadap beliau, baik secara pribadi ataupun secara bentuk, secara jaringan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Dan saya pun sebagai keluarga ya wajib memperjuangkan lewat kemampuan kami, yaitu lewat berbicara termasuk dengan DPP. Saya akan sampaikan keputusan ini, saya akan sampaikan ke DPP. Kesimpulannya terserah beliau yang menentukan, karena kami tidak punya daulah dalam hal itu, tapi kewajiban kami karena kami sebagai keluarga untuk menyampaikan. Kesimpulannya tergantung dari kami. Jadi karena masalahnya serba mungkin, kita juga menjajakinya di dalam satu partai. Dan walaupun saya belum bisa menyebutkan, sudah ada beberapa partai yang dengan sengaja juga mendatangi saya. Bahkan ada satu partai, pokoknya bagi partai ini tergantung Eyang itu panggilan saya gitu. Mau wakil, mau gabung dengan partai mana, bupatinya siapa, ada yang sampai begitu gitu. Juru bicara Kiai Asep Mausul Afandi, Ujang Surahman, menyampaikan dukungan kepada Kiai Asep merupakan hasil musyawarah Dewan Kiai dan disepakati keluarga besar pesantren Miftahul Huda. Ujang menjelaskan, penugasan kepada Kiai Asep telah melalui berbagai tahapan dan pertimbangan, serta istiqoroh sehingga menghasilkan keputusan bulat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi tadi sudah disampaikan. Yang pertama tentang kegundahan dunia pesantren dalam hal ini, di mana perhelatan politik ini cenderung berisi juga pertarungan ideologi. Maka saatnya pesantren sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai penerus Asy'ariyah Maturidiyah, dirasa perlu untuk tampil. Dan Miftahul Huda akhirnya menyatakan Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi siap untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dua keluarga besar Miftahul Huda lainnya, yaitu Lina Rujhanul Ulum dan Haji Didi Abdul Hadi yang punya hajat serupa dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Ujang menyampaikan, hasil musyawarah Dewan Kiai merupakan pegangan bagi seluruh gerbong di pesantren Miftahul Huda. Menurutnya, bila Lina Rujhanul Ulum dan Haji Didi Abdul Hadi memosisikan diri sebagai bagian dari keluarga Miftahul Huda, sudah semestinya mendukung Kiai Asep maju dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Menginstruksikan kepada seluruh alumni yang terhimpun dalam Hamidah untuk segera mensosialisasikan pencalonan Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi MPDI sebagai Bupati Tasikmalaya pada Pilkada tahun 2020. Saya selaku Ketua Umum Hamidah atas perintah pimpinan tidak banyak yang saya katakan terkecuali sam'an wa ta'atan. Kiai Haji Asep Ahmad Mausul bersih dan beramal.